Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvan Sujefri dari kelas A PBA UIN Malang 2018. Dan narasumber pada hari ini pada video kali ini adalah teman saya yaitu Nama saya Afia Isnaini, saya alumni dari Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin. Bisa disingkat dengan Yata di Lumajang. Baik, video pada kali ini kita akan membahas seputar tentang madhab. Jadi temanya dialog tentang madhab. Pada video ini saya menyertakan sebuah layar record agar bisa dipahami dengan jelas beserta dengan teks yang kami tampilkan di video kali ini. Baik, langsung saja. Pembahasan yang akan kita sertakan dalam video ini yang pertama adalah mengapa umat Islam itu bermadhab, yang kedua bagaimana sejarah madhab, yang ketiga pentingnya mengikuti imam 4, dan yang keempat adalah mengapa di Indonesia itu sebagian besar bermadhab Imam Syafi'i. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan berdialog mengapa sih umat Islam itu harus bermadhab. Karena bermadhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik dalam agama tersebut benar. Karena bermadhab itu merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut atau upaya menyimpulkannya dilakukan berdasarkan usul al-madhab yang diyakini. Oh gitu ya. Jadi gini teman-teman, bisa saya simpulkan dari jawaban narasumber dan layar yang kami tampilkan itu begini. Bermadhab itu adalah suatu pemahaman dan praktik agama biar kita itu benar sesuai petunjuk gitu kesimpulannya. Petunjuknya dari mana? Dari imam mujtahid yang sudah berijtihad, yang sudah mengetahui hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Baik, yang kedua, bisa dijelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan madhab mulai dari periode pertumbuhan sampai sekarang pun madhab itu masih mengalami perkembangan. Tolong dijelaskan secara jelas dan tahun-tahun dari periode tersebut tolong disebutkan seperti kita ketahui bersama bahwa madhab itu masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, yang pertama periode pertumbuhan itu terjadi pada abad ke-0 sampai 1 Hijriah. Nah, yaitu pada masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Baik. Lalu dilanjutkan dengan periode apakah setelah periode pertumbuhan itu, lalu apakah madhab masih terus muncul? Benar. Yang kedua yakni periode pembentukan pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, yaitu pada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan yang terakhir mazhab Imam lain. Baik. Jadi yang terkenal di pada periode pembentukan ini adalah madhab 4 ya. Ya. Dan ada madhab lain yang tumbuh tapi tidak seterpopuler dari imam 4 ini. Lalu setelah periode pembentukan itu bagaimana dengan kondisi periode selanjutnya? Nah, yang periode selanjutnya yakni periode keemasan yang terjadi pada abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Nah, di situ muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu. Oh, baik. Jadi seperti ada seorang ulama, dia itu dari kalangan ini dan dia itu menisbatkan dirinya menjadi saya orang yang bermadhab Imam Syafi'i gitu ya. Saya Imam Hambali gitu. Jadi sudah memiliki nisbah ya. Sudah meyakinkan diri bahwa dia itu mengikuti imam yang lahir di periode pembentukan. Lalu setelah periode keemasan itu, apakah ada periode lagi setelah abad 3 sampai 9? Nah, ada lagi. Nah, di sini itu pada abad 10 sampai 13 Hijriah, yakni periode kemunduran. Nah, mengapa jadi seperti itu? Karena faktor penjajahan di dunia Islam. Oh iya, kalau tidak salah, di abad ke-10 sampai 13 ini adalah abad yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Nah, pada saat itu di periode-periode akhir sultan-sultan mengalami istilahnya itu kemunduran sehingga wilayah dari kekuasaan Islam itu dijajah oleh umat lain, bisa jadi begitu ya? Iya. Jadi periode pada
kali ini madhab itu mengalami kemunduran, tidak terjadi perkembangan lagi. Lalu apakah setelah periode kemunduran itu ada sebuah rencana atau sebuah apa ya istilahnya itu ketertarikan orang-orang untuk membangkitkan kembali madhab tersebut? Alhamdulillah untungnya ada, dan periode kebangkitannya terakhir yakni periode kebangkitan yang terjadi pada abad 14 alhamdulillah sampai sekarang. Oke, jadi sampai sekarang itu madhab itu masih terus ini ya berkembang sesuai perkembangan zaman, apalagi di zaman saat ini ya. Iya. Oh, gitu. Oke, lanjut. Pentingnya mengikuti imam 4. Di sini sudah kami sertakan imam 4 itu siapa saja. Madhab Hanafi, yaitu yang bernama Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit. Nah, ya. Yang kedua ada madhab dari Imam Maliki, dijuluki dengan madhab Maliki karena pendirinya yaitu bernama siapa? Al-Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Ya, yang ketiga ada madhab Imam Syafi'i yang paling terkenal di Indonesia. Beliau sebetulnya memiliki nama asli yaitu bisa disebutkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Jadi gini teman-teman, Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari bangsa Al-Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quraisy adalah bangsa yang peradabannya itu paling cepat di antara bangsa atau suku Arab lain. Jadi Imam Syafi'i ini adalah lahir di tengah-tengah suku Arab yang paling terkenal pada saat itu. Lalu ada madhab terakhir dari keempat imam ini yaitu madhab Imam Hambali, yaitu bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Oke, jadi imam 4 ini adalah imam yang penting banget diikuti oleh umat Islam. Kenapa bisa seperti itu? Jadi seperti itu karena imam 4 ini memiliki suatu kesolihan ulama yang dipercaya pada kala itu ya. Dan menjadikan imam tersebut itu dipercaya. Oke, jadi memang benar-benar imam 4 ini pada saat itu adalah ulama yang paling sip dan paling dipercaya oleh umat Islam di seluruh kalangan. Jadi imam 4 ini sudah dinilai tentunya oleh Allah. Mereka sudah diwariskan ilmu yang dari Nabi Muhammad. Mereka berhasil menijtihadkan sehingga pemahaman dan praktik agama itu bisa dikuasai, bisa dipraktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia saat ini. Oke, lanjut. Nah, gini, mengapa sih umat Islam itu memiliki madhab 4 yang harus diikuti? Bisa dijelaskan? Hal itu dikarenakan ilmu, amal, dan akhlak yang dimiliki oleh mereka. Maka ahli fikih memafatkan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu madhab yang 4 tersebut. Oke, jadi istilahnya lebih mudahnya kita itu ahlus sunnah wal jamaah yang berhaluan dari salah satu 4 madhab yang 4 tersebut. Jadi katanya dalam suatu hadis itu golongan yang akan ada dalam umat Islam itu sekitar 70 lebih ya. Yeah. Dan yang akan benar-benar berhasil berkumpul dengan Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, gitu. Lanjut. Mengapa sih di Indonesia itu sebagian besar itu bermadhab Syafi'i? Tentunya kita sudah mengenal apa itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu jamaah, yaitu sekumpulan organisasi umat Islam yang bermadhab Imam Syafi'i yang paling populer di Indonesia. Bisa tolong dijelaskan? Nah, fikih Nusantara itu memang lebih dekat dengan madhab Syafi'i. Mengapa? Karena penyebaran Islam pertama kali ke Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Iya. Nah, ini bila merujuk pada teori bahwa dakwah Islam tersebut adalah keturunan Rasulullah SAW yang nasabnya bermuara ke Imam Al-Mujahir. Baik, berarti intinya itu gini ya, di Nusantara itu terkenal dengan pondok pesantren kan ya? Iya. Nah, pondok pesantren itu ternyata ini karena adanya istilahnya imigrasi dari bangsa lain seperti dari Persia, Arab, dan India. Nah,
mereka ini ternyata memiliki madhab Imam Syafi'i dan menyebarkan